Vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas telah dilaksanakan sejak Maret 2021. Pemberian vaksin COVID-19 merupakan bentuk perlindungan terhadap para penyandang disabilitas di tanah air sesuai dengan Undang-Undang Penanganan Bencana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Sejak awal Maret 2021, penyandang disabilitas di tanah air mulai mendapat vaksin COVID-19. Vaksinasi kepada penyandang disabilitas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kelompok disabilitas tidak tertinggal dari jangkauan pemerintah. Pemberian vaksin COVID-19 merupakan bentuk perlindungan terhadap para penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Penanganan Bencana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Dalam prosesnya, vaksinasi untuk penyandang disabilitas dijadwalkan berdasarkan kelompok, seperti kelompok sekolah luar biasa, serta yayasan dan komunitas agar tidak terjadi kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi. Tidak hanya itu, pendampingan bagi penyandang disabilitas saat melakukan vaksinasi pun sangat diperlukan, terutama bagi penyandang disabilitas intelektual dan mental, agar dapat memberikan kenyamanan dan rasa tenang saat dilakukannya vaksinasi. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dan kemudian apakah sudah merata nih kepada semua teman-teman disabilitas di tanah air, kita akan membahasnya bersama dengan Angki Yudhistia selaku staf khusus Presiden Joko Widodo. Selamat pagi Mbak Angki, apa kabar Mbak? Halo, Baik, Mbak Angki, ada kemudian berita yang menyebutkan teman-teman disabilitas ini kurang percaya dengan vaksinasi. Apa alasan kemudian teman-teman akhirnya tidak banyak datang begitu ke area-area penyuntikan atau area-area vaksinasi? Apakah dari fasilitasnya kemudian yang tidak mendukung untuk para penyandang disabilitas atau mungkin berita-berita hoax yang saat ini masih mereka percaya sampai sekarang? oke, baik. Untuk penyandang disabilitas ini adalah sebagai tahap untuk kelompok rentan. Hmm. Kelompok rentan ini memang belum sepenuhnya dibuka, jadi makanya belum merata. Ya, jadi untuk Kementerian Kesehatan semua data penyandang disabilitas itu ada di Kementerian Kesehatan. Hmm. Jadi memang belum semuanya di area-area. Tapi untuk pilot project itu di Jakarta, kita staf khusus Presiden bekerjasama dengan BUMN di Istora Senayan, yaitu sentra vaksinasi bersama BUMN. Nah, jadi kita lihat bahwa teman disabilitas ini jumlah penyandang disabilitas di seluruh Indonesia ada 38 juta jiwa. Ini cukup besar banget. Itu besar banget. Itu data berdasarkan BPS tahun 2018. Ya. Nah, artinya kita perlu bertahap. Ragam disabilitas ini ada macam-macam. Ya. Sensorik, motorik, intelektual, mental, dan ganda. Masing-masing disabilitas ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi pada waktu bulan April, 10 hari kita coba sebanyak 2.700 penyandang disabilitas yang kita vaksin. Dan ini ternyata perjalanan dan prosesnya memang tidak semudah yang kita kira. Karena kebutuhan teman-teman disabilitas beragam itu berbeda-beda, Mas. Seperti itu. Oke. Kendala utamanya itu lebih ke mana Mbak Angki? Apakah lebih ke komunikasi dan informasi begitu dari proses sistem pendaftaran, tata cara pelaksanaan, atau justru ada hal lain kemudian? Karena kan ketika mereka mendapatkan informasi, otomatis mereka tahu gitu. Kalau kendala ini kita jadikan tantangan ya. Nah, untuk pendaftaran, sebenarnya pendaftaran ini pendekatan kepada community base. Jadi kita berharap teman-teman disabilitas itu ternaungi di komunitas-komunitas, baik di Jakarta maupun di daerah. Nah, kendala-kendala dan tantangannya ini tentunya pendampingan khusus yang dibutuhkan bagi teman-teman penyandang disabilitas karena kondisi keterbatasan dan kekhususannya yang belum dipahami oleh banyak pihak, termasuk pelaksana vaksinasi. Misalnya, keterbatasan informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sensorik seperti tunanetra, tunarungu tuli, atau tunawicara. Lalu, tantangan aksesibilitas sarana untuk disabilitas motorik, ya kan? Terlebih
bagi para teman-teman daksa, apalagi menggunakan kursi roda. Dan penting juga ini untuk pendampingan khusus bagi teman-teman penyandang disabilitas intelektual seperti teman-teman autism. Karena mereka butuh didampingi oleh pendamping yang memang sehari-hari mendampingi mereka. Hmm, Jadi ini tantangannya tuh lebih kepada persiapan panitia pelaksana saat melakukan program vaksinasi khususnya bagi penyandang disabilitas. Bukan hanya persiapan aksesibilitas dalam kebutuhan bentuk fisik juga, tapi kesiapan panitia hmm. untuk bisa mengakomodir kebutuhan lainnya, apalagi menangani kondisi-kondisi tertentu di lapangan yang mungkin ini adalah pengalaman pertama bagi panitia vaksinasi. Oke, Seperti baik. itu. Ada juga kemudian catatan seperti ini Mbak Angki, kekhawatiran dari sisi kesehatan yang saat ini mereka percaya karena teman-teman lain saja gitu ya, masyarakat umum, ada kemudian keluhan-keluhan seperti pusing dan lain sebagainya lah gitu. Dan mereka juga khawatir dengan keterbatasan yang dimiliki justru akan memperparah hal tersebut begitu. Bagaimana kemudian kita bersama-sama meluruskan anggapan tersebut Mbak Angki? Sejauh ini informasi yang saya terima dari teman-teman penyandang disabilitas dan juga efek yang saya juga sudah vaksinasi dan saya rasakan kurang lebih sama dengan efek pada umumnya. Belum ada informasi lain yang mengindikasikan efek Hmm, lain yang berlebihan. Kebanyakan merasa ngantuk, memang lapar, dan kondisi sebenarnya efek yang cukup baik. Jadi memang tubuh mendapatkan istirahat yang cukup dan akan menambah nilai gizi juga. hmm, Asal saat apa kita tetap mengkonsumsi makanan yang hmm. sehat dan bernutrisi. Oke. Temuan ini kemudian, berlaku untuk semua ragam disabilitas karena tadi ada sensorik, ada motorik, ada mental gitu? Betul, Oke, betul. baik. Nah, Mbak Angki, mungkin untuk edukasi kepada masyarakat dan juga pelaksana yang saat ini, berusaha untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas saat melakukan, vaksinasi begitu di lokasi. Apa poin-poin penting, apa hal-hal yang penting kemudian yang harus dicatat dan diperhatikan agar mereka nyaman dan mereka bisa tenang, tentram saat menjalani aktivitas vaksin ini? Yang paling penting nyaman ini adalah mereka memang butuh didampingi ya, yang sehari-hari teman pendamping. Jadi karena memang teman-teman disabilitas itu mungkin hal yang baru ketika mereka keluar di lingkungan yang banyak orang baru Hmm, juga gitu. Apalagi ketemu dengan jarum suntik, ya hmm, kan. Jadi nakes pun juga bisa bekerja sama dengan pendampingnya untuk tidak fokus pada jarum hmm, suntiknya aja. hmm. Jadi ini tips-tipsnya adalah bagaimana membuat nyaman itu adalah dengan pendampingan. Pendampingan Oke. biasa didampingi oleh penyandang disabilitas itu. Oke, baik. Terakhir Mbak Angki, untuk teman-teman disabilitas yang saat ini masih menutup diri untuk, menerima undangan, tidak datang, memilih tidak datang gitu, apa pesan-pesan kemudian yang bisa disampaikan kepada mereka ataupun teman-teman lain gitu ya, yang juga belum mendaftar gitu. Apa, pesan yang Mbak Angki ingin sampaikan kepada teman-teman disabilitas kita? Oke, sejujurnya kami dari pemerintah pun masih menunggu surat edaran dari Kemenkes supaya teman disabilitas ini dapat divaksin di banyak area di seluruh Indonesia. Nah, apabila surat edaran itu sudah keluar dari Kemenkes, jadi teman disabilitas itu bisa mendapatkan informasi dari komunitas-komunitasnya atau Hmm, yang hmm, hmm. afiliasi dengan pemerintah yang terdekat. Nah, untuk teman-teman penyandang disabilitas dimanapun berada, sekarang disabilitas bisa vaksin. Namun, akan lebih baik jika kita berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Hmm, Karena kebutuhan disabilitas ini apakah bisa vaksin atau tidak hmm, itu hmm. tergantung persetujuan dari tenaga Baik. kesehatan. Namun apabila sudah divaksin, harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, selalu taat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga kerumunan. Karena biar gimana pun dengan kita vaksin, kita bisa terpapar juga. Nah, mengapa teman disabilitas ini menjadikan prioritas untuk divaksin? Karena teman disabilitas itu agak sulit untuk Iya, mengurus dirinya sendiri. hmm, Apabila sudah terpapar dan mengalami gejala berat, iya, itu akan susah banget ketika betul, harus dirawat rumah sakit, karena nakes itu juga pasti kesulitan. betul. Jadi dengan kita divaksin itu
eh, imunitas kita terbentuk. Imunitas kita terbentuk apabila nanti terpapar itu tidak akan ada gejala berat. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga vaksin ini halal dan aman untuk kelompok teman disabilitas juga, untuk kelompok rentan. Jadi apabila mendapatkan jadwal vaksin, tolong untuk segera divaksin. Baik, Semoga segera berakhir. informasi bisa diakses di komunitas masing-masing dan tadi vaksin ini aman dan juga halal. Terima kasih Mbak Angki sudah berbagi informasi di Halo Indonesia kali ini. Ya pemirsa, usai jeda kita masih akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.